kabarnya hari ini? Iya, kabar baik Bu. Sehat ya Bu. Ini Bu, kebetulan kali ini ya saya mendapatkan tugas nih Bu dari CGP berkaitan dengan pelaksanaan wawancara pada modul 3.1. Jadi di sini tugas itu saya mewawancarai kepala sekolah ya Bu, berkaitan dengan pengambilan keputusan yang pernah diambil oleh sekolah tersebut berkaitan dengan dilema kasus ya yang pernah dialami selama menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi seperti itu Budi. Selama ini apakah Ibu pernah menemui sebuah kasus di mana kasus itu terdapat dilema yang Ibu hadapi berkaitan dengan permasalahan tersebut? Oh iya. Kalau masalah dilema etika di sekolah itu tentunya banyak. Ada masalah dilema antara sekolah guru dengan siswa. Ada juga dilema antara kepala sekolah dengan guru itu sendiri. Iya. Jadi jelas banyak dilema yang dihadapi di sekolah, baik antara guru dengan guru maupun antara guru dengan siswa atau sekolah dengan siswa. Baik, jadi ada beberapa kasus dilema ya yang pernah dialami oleh Ibu ya, apalagi sudah lama menjabat sebagai seorang kepala sekolah Bu ya. Jadi selama ini bagaimana sikapnya Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut Ibu? Mungkin kasusnya itu berkaitan dengan dilema etika ataupun berkaitan dengan rujukan moral, apakah ini salah atau benar seperti itu? Yang pertama, kalau dalam mengidentifikasi tentunya kita meneliti dulu kasus apa atau mencari informasi dari luar, kemudian kita kumpulkan, dan kalau kasus-kasus itu barangkali sampai di sini saja dulu. Ya, jadi pertanyaan caranya Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral itu, diantaranya itu meneliti kasusnya dulu seperti apa, kemudian mencari informasi dari luar untuk memperjelas lagi Bu supaya tidak tidak berat sebelah, karena jangan sampai hanya satu orang yang kita dengarkan seperti itu. Kemudian dari kasus-kasusnya dari dari informasi yang ada itu kemudian dikumpulkan seperti itu Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Jadi ceritanya ada dua kepentingan dalam pengambilan keputusan itu, dan Ibu harus memilih salah satu dari pilihan itu. Seperti misalnya, ataukah mungkin kasusnya ini memiliki kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, tapi Ibu harus memilih salah satu di antaranya. Memang kalau berbicara soal dilema, tentunya susah untuk mengambil suatu keputusan. Umpama dilema antara kepala sekolah dengan guru itu selalu ada rasa kasihan, sementara kita mau mengambil keadilan. Kemudian juga untuk antara sekolah dengan siswa tentunya ada bertentangan antara kemauan sekolah, aturan sekolah dengan kemauan orang tua siswa. Jadi itu dilemanya. Karena bagaimana pertanyaannya tadi? Dalam mengambil keputusan, ada dua jadi harus ada komunikasi antara
kepala sekolah dengan guru atau komunikasi antara guru dengan orang tua siswa. Iya, ya. Jadi selama ini dalam menjalankan atau mengambil keputusan itu sendiri, yang ibu lakukan selama itu ini yaitu selalu selalu bilang dilema ini selalu ada antara rasa kasihannya ibu dengan guru-gurunya mungkin di sini, kemudian sementara ada keadilan yang harus dijalankan dan itu yang menjadi dilema tersendiri bagi ibu ketika mengambil keputusan. Kemudian ada pun kasus yang muncul dari siswa itu sendiri, di mana ibu juga dilema di sini dalam mengambil keputusan antara mengikuti kemauannya orang tua dengan peraturan yang ada di sekolah. Seperti itu Pak ya? Iya. Iya, gimana seperti itu? Jadi langkah yang kita lakukan adalah ada komunikasi antara guru dengan orang tua siswa. Ya, sekolah dengan jadi langkah-langkah atau prosedur yang selama ini dilakukan itu melakukan komunikasi yang baik ya Bu dengan antara gurunya, kemudian antara orang tua siswanya itu sendiri untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian selanjutnya Bu nih, apa ya? dia apa-apa. Hal apa saja Bu yang selama ini ibu anggap efektif ya, jadi ada beberapa hal barangkali yang ibu anggap efektif di sini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Mungkin ada yang ibu anggap lebih efektif untuk mengambil keputusan yang seperti apa, seperti apa yang ibu anggap efektif itu. Iya. Barangkali hampir sama dengan tadi. Yang pertama adalah ada komunikasi. Yang kedua, kalau antara semua persoalan, kalau saya di sekolah, saya itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri atau inisiatif sendiri. Selalu ada apa namanya? Ada rapat. Mengumpulkan teman-teman sebelum mengambil suatu keputusan. Keputusan itu harus diambil dari rapat sekolah. Ya baik Bu ya, jadi selama ini dalam mengambil keputusan yang ibu ini selalu mengedepankan komunikasi yang efektif dengan rekan-rekan yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri, seperti mengadakan rapat barangkali dengan gurunya, memanggil orang tua siswa, memberikan kejelasan berkaitan dengan masalah yang dihadapi atau sesuatu yang ingin ibu ingin selesaikan dengan orang tua siswa sendiri. Jadi tentunya kita selalu mengumpulkan informasi-informasi, mencari fakta-fakta di luar yang bisa membantu masalah. Terbiasa Bu ya. Kemudian selanjutnya ibu hal apa saja yang merupakan tantangannya ini Bu ya? Tantangannya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang pernah ibu alami berkaitan dengan dilema. Tantangan sekarang Bu karena untuk terus terang untuk masalah hubungan kepala sekolah dengan guru, terus terang saya itu tidak memberikan teguran seperti menegur anak-anak. Jadi tidak sampai hati mau menegur teman sejawat guru seperti menegur anak-anak. Jadi selalu itu memberikan secara umum, memberikan secara keseluruhan, secara umum, tidak menegur secara pribadi, selalu secara umum. Jadi barangkali itu tantangan saya itu karena tidak kena hati mau menegur secara pribadi. Jadi selalu saya menegur secara umum
dalam duka atau dalam apa, kasih penjelasan kalau ini harus kita lakukan. Baik Bu, jadi tantangan diri sendiri sebenarnya ada pada diri sendiri yang Jadi tidak itu karena saya tidak berani merebut secara langsung. Ya, kemudian tantangan antara guru dengan antara sekolah dengan siswa adalah kebanyakan orang tua siswa tidak mengerti, tidak menyadari bagaimana kepentingan sekolah itu sendiri. Ya tentunya kehadiran siswa, banyak siswa malas datang sekolah setelah diberitahu orang tuanya tidak ada respon. Mereka orang tua tidak mengerti bagaimana peraturan di sekolah, bagaimana keadaan siswanya di sekolah. Banyak siswa yang tidak bisa membaca sementara orang tuanya tidak mengerti, tidak ada bimbingan. Jadi tantangan kami tidak ketemunya kemungkinan antara sekolah dan siswa. Biasa sekali ya Bu ya. Jadi ada memang beberapa tantangan yang dialami lagi selama ini dalam mengambil kebijakan terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, terutama untuk masalah siswa itu sendiri yang misalnya kurang membaca, kurang bisa membaca atau tidak bisa membaca. Kemudian di sini Beris tantangannya itu tantangan dari pihak orang tuanya siswa sendiri, di mana ini orang tuanya kurang dapat diajak bekerja sama gitu Bu. Sehingga kita juga sebagai seorang ini dan juga ada dilema lagi di sini Bu ya. Masih ada luar biasa Bu ya. Jadi selanjutnya Bu, jadi apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah tersebut? Itu bagaimana posisi? Kalau masalah itu tergantung dilemanya, kasusnya. Tergantung kasus. Kalau bisa diselesaikan saat itu kita selesaikan, tetapi kalau harus melibatkan orang tua, kita buat jadwal dengan mengirimkan surat mengirimkan orang tua. Jadi di sini ada memang kasus yang bisa diselesaikan secara langsung, ada juga yang memang membutuhkan jadwal tertentu. Misalnya kita harus menghubungi dulu dari pihak orang tua siswa itu sendiri. Jadi adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Mungkin ada orang yang bisa membantu Ibu atau memberikan Ibu saran barangkali seperti itu dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kalau selama saya menghadapi kasus ini, ya puji Tuhan masih bisa diselesaikan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Jadi selama yang saya sudah alami dan hadapi, tapi ya seandainya akan ada kasus ke depannya, mungkin cuma komite bisa kita libatkan dan orang tua siswa yang terlibat. Selama kasus itu bisa Ibu selesaikan sendiri, maka Ibu selesaikan sendiri. Tapi jika memang membutuhkan masukan dari komite, orang tua ataupun mungkin guru yang lain, juga bisa. Kemudian akan meminta persetujuan dari rekan-rekan guru. Biasa Bu ya. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi ini, pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik berdasarkan pengalaman dilema etika yang pernah Ibu alami selama ini? Pengalaman seperti apa? Tentunya pembelajaran pertama, ya kita sebagai guru tidaklah menghadapi
pekerjaan yang mudah, tetapi tentunya pekerjaan yang begitu sulit, tetapi bisa kita katakan di waktu kita melaksanakan dan menyelesaikan tugas kita dengan penuh rasa tanggung jawab, semuanya akan bisa selesai. Kemudian di dalam di dalam kita mengambil suatu keputusan, keadilan yang perlu diutamakan. Ya. Jadi wibawa seorang guru, wibawa seorang kepala sekolah itu ditentukan di dalam mengambil suatu keputusan. Jika kita mengambil keputusan secara adil dan benar, maka semuanya juga akan kedepannya akan baik. Tidak akan jadi dilema lagi, tapi sepanjang kita sudah bisa mengambil keputusan secara adil, baik dan benar, ya barangkali itu sudah bisa tidak akan terulang kembali. Luar biasa sekali ya inspirasi yang Ibu sampaikan hari ini. Jadi ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran yang Ibu selama ini, selama Ibu menjabat sebagai seorang kepala sekolah, kemudian menghadapi berbagai macam dilema baik di dalam etika maupun moral. Di sini yang Ibu kedepankan adalah tanggung jawab ya, tanggung jawab dalam mengambil keputusan itu, kemudian keadilan, tidak ada yang merasa dirugikan di sini, kemudian apakah yang kerjakan yang Ibu ambil itu sudah benar atau salah, sehingga di sini luar biasa sekali ibu-ibu yang disampaikan oleh Ibu di sini ya. Jadi dalam mengambil suatu keputusan ini, kalau didahului dengan emosi, amarah, itu tidak akan bisa terselesaikan. Karena ya betul sekali apa yang disampaikan Ibu Erlis ya. Ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, maka kita tidak boleh kemudian mendahulukan emosi kita, Bu ya. Iya, seperti itu. Luar biasa, Bu. Ya, Bu, terima kasih banyak nih Bu atas wawancara yang sudah kita lakukan pada kesempatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktu yang diberikan. Semoga kedepannya Ibu bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran kepala sekolah yang lebih lebih dicintai lagi oleh rekan-rekannya, kemudian oleh anak-anaknya di sekolah ini. Terima kasih Ibu. Ya, saya juga minta maaf Bu, barangkali kurang dengan apa yang Ibu harapkan, tidak sesuai dengan Ibu yang harapkan dalam wawancara ini. Dan biasa Saya Ibu. juga minta maaf. Saya banyak mengambil pelajaran. Semoga bisa mendukung untuk kelanjutan ini. Ya, terima kasih banyak Ibu ini kan sebetulnya. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Pak ya. Ini Pak, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara dengan kepala sekolah Pak, berkaitan dengan modul 3 gitu 1 dari tugas itu CGT Pak. Nah, di sini saya akan mewawancarai Pak Agus terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini pernah Bapak lakukan selama menjabat sebagai kepala sekolah Pak ya. Bisa kita mulai Pak wawancaranya? Bisa? Kasih banyak Pak. Jadi selama ini apakah Pak Agus pernah menemui sebuah kasus ketika menjadi kepala sekolah dalam mengambil sebuah kebijakan? Selama saya menjabat kepala sekolah di Institusi Palawi, alhamdulillah, artinya kalau kasus di tema etika dan moral itu
apa ya, bisa dikatakan ya namanya kita bersosialisasi dengan manusia dengan orang lain, tentunya sedikit banyaknya ada kasus-kasus yang kita alami, namun dalam menanganinya itu kita harus apa ya, proaktif dalam menangani. Jadi kan kita berbicara masalah diri yang itu tadi, apa namanya, posisi sulit, Iya, betul. sama-sama benar. Iya. Nah, kalau ada aturan, ada juga yang berhubungan dengan apa namanya, hak seseorang, yang pribadi seseorang. Iya. Jadi sama-sama benarnya. Jadi kalau kita ada seperti itu ada kebijakan ya, ada kebijakan yang mana yang di apa namanya menguntungkan, yang mana lebih apa namanya supaya kasus itu tidak dapat terlalu. Jadi dengan cara musyawarah, mufakat. Tetap ada regulasi, cuma ada juga yang istilahnya yang kebijakan. Jadi selama ini bagaimana Bapak Agus sendiri nih mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Kalau saya di sini Bu ya, Dalam mengidentifikasi secara tidak ada secara khusus identifikasi, namanya kasus kan tidak apa namanya, tidak serta merta harus ada terus. Ya kita harapkan kasus seperti itu tidak kita tidak mungkin untuk terjadi seperti itu. Jadi di sini dalam kasus dilema etika ataupun bujukan moral ini kan tidak selamanya ada ya Pak ya? Iya. Seperti itu, sehingga di sini Bapak mengambil dalam mengidentifikasi kasus seperti itu sebisa mungkin meminimalisir bagaimana supaya kasus tersebut tidak terjadi. Salah satu caranya tadi yang sudah Bapak sampaikan yaitu dengan melakukan musyawarah, dengan musyawarah mufakat, kemudian regulasinya juga jelas, ya. Baik Pak, kita lanjut Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bapak? Mungkin di sekolah sebelumnya Pak, karena Bapak sudah lama menjadi kepala sekolah bukan hanya kepala tadi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak ya. Ada sama-sama dua kepentingan ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Nah, seperti apa dibagi kegiatannya Bapak sendiri dalam mengambil keputusan tersebut? Dalam menangani kasus seperti itu, apalagi saya di sini juga baru berapa tahun selama di Pulau Samba. Jadi untuk menangani kasus seperti itu, apa namanya, PTK maupun itu siswa ini menunjukkan kepada siswa supaya siswa itu apa namanya, attitude-nya, moralnya itu sesuatu yang diharapkan sekolah, karena sekolah adalah institusi moral. Jadi membentuk peserta didik atau murid itu supaya bagaimana moralnya bagus. Jadi kalau ada seperti itu, jadi kita musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan, karena tidak secara person saya pribadi memutuskan itu. Jadi panggilkan dulu bukan orang tua siswa untuk mengambil keputusan. Biasa Pak ya. Jadi selama ini dalam mengambil keputusan yang sendiri Bapak tidak memutuskannya sendiri seperti itu, tapi Bapak melakukan musyawarah mufakat dengan guru, kemudian dengan orang tua siswa, juga mana itu berkaitan dengan attitude-nya siswa, sehingga
mereka juga perlu tahu seperti apa untuk jalan keluar yang terbaik seperti itu Pak ya. Iya. Ya, apa namanya? Luar biasa sekali Pak ini. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya seperti apa untuk menyelesaikan mungkin ada satu kasus tertentu, kemudian bisa Bapak selesaikan langkah-langkahnya seperti apa saja Bapak? Ya, namanya kasus itu kan seorang berbuat itu kan tidak sengaja. Iya. Nah, suatu tidak kesengajaan, apakah itu faktor apa namanya faktor pemilihnya, apakah faktor orang tuanya, atau faktor apa namanya yang membuat si orang ini berbuat kasus. Jadi itulah. Jadi langkah-langkahnya jadi apa namanya kita cari sumbernya, apa penyebabnya, sehingga orang tersebut itu melakukan kasus. Jadi Bapak juga tidak cari. Setelah kita cari, bisa ke orang tuanya, tetangga ibunya, kita cari informasi dulu penyebabnya sehingga si orang tersebut melakukan sesuatu. Ya, jadi selama ini langkah-langkah atau prosedur yang telah Bapak lakukan dalam menyelesaikan atau menyikapi suatu kasus yang ada di Pak, Ya. yang pertama-tama Bapak mengumpulkan mencari sumbernya dulu, Iya, mana sumbernya dulu. sumbernya, Penyebabnya apa penyebabnya. Iya. Kemudian setelah itu Bapak melakukan komunikasi, barangkali komunikasi yang dilakukan itu komunikasi efektif dengan dewan guru ataupun kalau perlu dengan orang tua. Biasa Pak ya. Nah, kita lanjut ke Pak. Silakan. Ya, langkah-langkah apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini yang kita tadi? Ya, seperti saya katakan sebelumnya, langkah yang banyak itu adalah musyawarah. Iya. Dulu panggil orang tua misalnya siswanya si anaknya itu berbuat suatu kasus, nah itu jadi kita bermusyawarah. Terus apa namanya? Tetap ada aturan kan? Sebenarnya punya aturan. Ada aturan apa namanya? Ya namanya tertib. Tertib. Jadi itu kan pada masuk anak sekolah kan biasanya ada pernyataan. Jadi misalnya siswa atau kalian dari SMA itu pasti ya namanya manusia biasa bersosialisasi dengan orang lain itu tentunya kadang ada suatu kasus lebih lima terjadi. Betul sekali Pak ya, jadi pada saat apa namanya langkah efektif yang menurut Bapak selama ini yang Bapak lakukan itu tidak lain tidak bukan ya selalu melakukan musyawarah ya, melakukan musyawarah mufakat dengan dewan guru maupun Ya, sebetulnya terkait di grup warga sekolah. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berbeda tersebut? Apa tantangan yang Bapak selama ini dalam menghadapi kasus-kasus? Ya itu artinya ya namanya manusia ya, manusia itu kadang sudah disampaikan seperti ini, buat tidak seperti ini. Ya namanya manusia biasa proses itu. Jadi kadang kita masih juga kasus. Jadi kita himbau, kita sampaikan seperti ini yang bagus, seperti yang tidak bagus. Itu pembelajaran buat. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa apa namanya tantangannya ini Bapak dalam pengambilan keputusan selama apa namanya mengambil keputusan berkaitan dengan kasus-kasus etika yang ada itu biasanya mungkin terjadi ya Pak miskomunikasi atau miskonsepsi dengan orang tua siswa mungkin, sehingga sekalipun sudah disampaikan seperti itu ya tetap saja ada kasus-kasus yang berulang mungkin terjadi. Luar biasa Pak ya. Ini banyak sekali inspirasi yang dapat saya dapatkan di sini Pak dari perbincangan kita. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal barangkali dalam sebuah penyelesaian kasus tidak etika ini Pak? Apakah
Bapak langsung menyelesaikan di tempat kasus tersebut atau memang ada proses atau jadwal tertentu yang Bapak rencanakan menyelesaikan kasus? Kalau jadwal itu status itu belum ada, cuma yang namanya kasus itu kan kita berharap supaya tidak terjadi. Jadi kalau kita ini sebenarnya sih ada, cuman selama di sini belum ada jadwal khusus untuk menangani kasus. Jadi selama ini belum ada jadwalnya Pak ya, mungkin kalau misalnya ada pun kita meminimalisir tidak ada kasus yang terjadi seperti itu karena memang tidak ada jadwal khusus atau atau prosedur tertentu yang sudah disiapkan oleh Bapak menyelesaikan kasus itu, sehingga ketika ada kasus yang muncul itu sebisa mungkin dimusyawarahkan bersama. Ya, kalau bisa kita selesaikan proses itu selesailah proses itu. Jadi kita tidak perlu kecuali sesuatu yang di luar jangkauan kita punya tupoksi, nah itu kan di sepanjang masih tupoksi kita ya, mudah-mudahan kalau ada sesuatu yang tidak ada ini kita bisa selesaikan ya. Baik Pak, kita lanjut Pak ya. Jadi apakah ada seseorang Pak atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Apakah ada orang Pak atau? Alhamdulillah selama sini karena bisa dikatakan di Palap ini seperti kecil. Nanti dulunya berapa di sini sudah namanya menjadi di negara jadi sudah ada. Jadi itu kita sering-sering kepada mereka, kepada dewan guru untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dilema ketika maupun keadaan. Ya sekali Pak ya. Jadi selama berada di SDG Cipalapa ini Bapak sering sharing dengan guru penggerak yang ada di sini karena luar biasa sudah ada beberapa guru penggerak di sini Pak ya. Dan bisa saling sharing berkaitan dengan kasus dilema kita yang mungkin terjadi di sekolah. Iya, dan satu lagi saya dapatkan juga di sini di Palapa ini kerja tim itu berkolaborasi antara guru satu dan guru yang lain. Jadi jika ada suatu tugas atau ada yang diselesaikan, kita bersama-sama, semua berpartisipasi untuk tugas selesai. Banyak sekali inspirasi Pak yang dapat saya dapatkan di sekolahnya Bapak. Kita lanjut Pak dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini? Mungkin bukan hanya di sini, ketika Bapak menjadi kepala sekolah mungkin di sekolah. Iya, pelajaran yang kita dapatkan jadi setiap orang itu kan harus punya skala prioritas masa-masa benar, ya kan? Ya, tentunya dia dari sudut pandang yang berbeda. Dari aturannya, untuk ada di segi kasih sayang atau hubungan emosionalnya kita kepada guru misalnya, itu artinya yang punya pemanfaatan yang lebih, artinya seperti misalnya seperti ini dengan yang ini, ini yang mana lebih bermanfaat untuk sekolah itu orang banyak. Jadi pengalaman yang telah yang Bapak dapatkan ya selama menjadi sekolah dalam mengambil keputusan ini, salah satunya adalah Bapak mempentingkan skala prioritas ya. Jadi apa yang menjadi paling bermanfaat untuk orang banyak, orang umum, maka itulah yang kemudian
menjadi skala prioritas dalam menyelesaikan satu permasalahan pertama kasus di Indonesia ataupun di terima kasih banyak Pak ini waktunya. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan untuk bisa wawancara dengan Bapak, dan mungkin saya banyak hal-hal atau pembicaraan saya yang mungkin tidak Bapak pahami, saya mohon maaf Pak dengan keterbatasan saya. Ya, kita akhiri Pak wawancaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedepannya Bapak bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang lebih sukses, yang berpihak kepada muridnya, kemudian dicintai oleh seluruh warga sekolahnya Bapak. Amin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Jadi pada kesempatan hari ini Bu, kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Alhamdulillah Bu, kepala sekolah di sini berkaitan dengan tugas saya di CG itu pada modul 3.1 untuk mewawancarai kasus apa yang pernah dialami oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Nah di sini Bu, saya akan mewawancarai Ibu Rosia terkait dengan pengambilan keputusan yang pernah Ibu alami selama menjadi kepala sekolah atau sebagai pemangku kegiatan di sekolah. Bisa kita mulai Bu? Cara saya, Dek, aku kan jika berkaitan dengan etika, maka saya mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bersama. Ya, jadi selama ini ketika Ibu menemui sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun etika moral, maka Ibu menyelesaikannya itu dengan cara musyawarah ya Bu, dengan rekan-rekan Ibu yang ada di sekolah. Sekali ya Bu. Nah selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua nih kepentingan yang sama-sama benar atau kepentingan ini sama-sama mengandung nilai kebaikan. Seperti apa Ibu? Kalau saya lakukan selama ini terlebih dahulu mengumpulkan informasi untuk menyampaikan kebenaran dari kasus tersebut. Setelah itu saya musyawarahkan dengan dewan guru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi itu sudah menjadi langkah-langkahnya ya Bu, langkah-langkah yang Ibu ambil atau prosedur yang Ibu ambil ketika ada suatu kasus atau masalah yang ingin diselesaikan bersama ya Bu. Dimana pertama Ibu mengumpulkan dulu informasinya, kemudian bersama-sama dengan dewan guru di sekolah untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan kasus ini. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu ini atas kesempatan yang diluangkan untuk wawancara kita kali ini Bu. Harapannya semoga Ibu bisa menjadi seorang pemimpin di sekolah yang adil, kemudian bijaksana dan lebih dicintai oleh warga sekolah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.